Kembali inilah Businessman Opinion mengundang partisipasi Anda mitra bisnis. Majelis Hakim yang beranggotakan 8 Hakim MK akhirnya memutuskan untuk menolak seluruhnya gugatan terkait Pilpres 2024 yang diajukan oleh Capres-Cawapres nomor 1 dan 3, meski ada 3 Hakim MK menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Apa komentar Anda mengenai keputusan MK ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Ya, menurut saya sih kan situ kan alasannya karena buktinya kurang kuat lah ya, kurang cukup meyakinkan dan belum adanya peraturan yang bisa membuat hakim itu menjatuhkan hukuman gitu loh. Misalnya presiden kasih bansosnya deket-deket gitu kan, itu belum ada peraturannya. Jadi ya hakim nggak bisa main dia bikin peraturan sendiri. Dia kalau bikin peraturan sendiri dia mengulangi kejadian yang pertama dong. Berarti kan dia melangkahi wewenang dia. Yang bikin peraturan siapa? Harusnya DPR. DPR ini kenapa dari sebelum-sebelumnya 5 tahun atau berapa tahun sebelumnya kenapa nggak disempurnakan nih undang-undang pemilu gitu loh. Nah makanya kan di dissenting itu dijelaskan kedepannya itu harap diperbaiki gitu loh. Nah sekarang kan ini kayak peraturan permainan ini belum dibikin, ya berarti nggak salah gitu loh. Meskipun kita mau gimanain kan hakim nggak bisa memutuskan suka dia gitu kan. Nah jadi menurut saya ini keputusan udah tepat lah. Kedepannya itu ya harus diperbaiki lagi gitu. Oke, makasih. Keputusan hakim sebenarnya yang awal itu ya meloloskan penggantian usia, terus yang kedua di KPU itu sebetulnya kita ngomong dulu ya secara pribadi, keputusan hakim seperti begini kita secara warga negara yang menghendaki demokrasi dan peraturan yang konsisten itu kurang happy, terus terang aja ya. Ini kita harus ngomong dulu apa adanya, kurang happy. Namun semua warga biasanya kalau sudah seperti begini itu menghendaki kesatuan dan persatuan ya. Jadi jangan pecah, tetap menghendaki persatuan dan kesatuan kebersamaan demi pembangunan dan demi kesejahteraan. Nah, karena juga belum tentu tiga pasangan ini siapa-siapa yang lebih unggul, lebih bagus, bisa memimpin Indonesia lebih maju. Ujung-ujungnya rakyat itu lebih sejahtera. Apakah masalah pendidikan, pemberantasan korupsi, ulang-ulang seperti itu aja, pendidikan, kesejahteraan, BPJS, keamanan dan lain sebagainya, agar rakyat lebih sejahtera kan begitu ya Bu ya. 5 tahun ya sudah. Tetapi penggantian di masa-masa terakhir atau perubahan yang drastis di masa-masa terakhir bagi sebuah negara yang ingin demokrasi itu menurut saya itu kurang cocok ya. Kalau mau ya jauh-jauh hari, kalau mau ganti ya dari akhir tahun ini atau awal tahun depan ya, apa-apa yang mau diganti di 5 tahun yang akan datang ya diganti. Jangan-jangan detik-detik terakhir itu sebagian rakyat itu kurang begitu bisa terima. Namun kalau sudah jadi seperti ini ya kita terima saja demi kesatuan dan persatuan dan kemajuan negara. Ya, bagi saya sih bagus ya, karena seperti yang Pak Langkut sudah katakan bahwa baru kali ini dalam sejarah ada hakim yang tidak seluruhnya sepakat. Artinya apa? Bahwa pemerintahan berikutnya untuk presiden yang baru itu harus benar-benar bisa membuktikan bahwa mereka ini bisa bekerja dengan lebih baik dibanding dengan Pak Jokowi saat ini. Jadi itu sebagai rambu-rambu lah istilahnya bahwa tidak semua masyarakat Indonesia itu mendukung. Jadi istilahnya harus sebagai istilahnya itu sebagai semangat untuk bekerja lebih baik lagi di saat situasi ekonomi dan geopolitik saat ini. Ya. Masukan saya tolong itu diperbaiki lagi teknik pemilihan umumnya ya Pak Bu. Karena
kerugian 9 triliun itu bukan sedikit menurut saya. Kalau seumpamanya pemerintahnya benar-benar go digital 4.0 itu, langsung dijabarin aja, langsung pakai tab, suara daerah dari provinsinya kan ketemu langsung nasional. Itu akurasi datanya jelas, Bu. Langsung 1 detik itu sampai. Jadi nggak ada kecurangan, jadi nggak ada penyelewengan suara. Artinya demokrasi itu kita junjung benar-benar sebagai suara nurani rakyat itu benar-benar sampai pada pimpinan tertinggi, yaitu anak daerah presiden terpilih. Saya rasa kalau seumpamanya pakai surat berlipat dan rahasia itu bukan demokrasi menurut saya. Itu sama aja pembodohan. Ini yang harus dirubah sama MPR DPR kita, legislatif, yudikatifnya sama eksekutifnya itu. Terima kasih. Iya, saya mendengarkan terutama pada waktu dissenting opinion. Apa dissenting apa itu? Ya, opinion, benar. Oh ya, dissenting opinion. Wah, saya terharu. Ya terharunya itu ya kalah. Ya. Jadi kan itu 5-3 komposisinya ya. 5 kelompoknya Pak Suhartoyo, yang 3 yang dissenting opinion. Sebetulnya ya saya mengharapkan yang dissenting opinion itu bagus sekali narasinya itu. Jadi ada 2 elemen yang disampaikan oleh dissenting opinion. Ya. 3 hakim itu ya, Pak Arif Hidayat, Pak Hargisa ya, Ibu Eni, Profesor Eni. Jadi 3 elemen yang saya sebut itu, yang saya maksud itu disampaikan, yaitu yang pertama ideologis, filosofis yang pertama, kemudian yang kedua sosiologis dan empirik. Tapi narasi isinya bagus sekali. Andai kata Pak Soeharto itu masuk ke dissenting opinion ini, dia menang 4-4 kan? 4-4, siapapun yang diikuti oleh Ketua MK, dia yang dimenangkan. Peraturannya katanya sih begitu. Tapi ya sudahlah, kalah. Cuman ada satu Mbak Mary yang menjadi dilema ini. Katanya ini kan proses hukum Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian kabarnya si 01 dan 03 sudah memberikan selamat, ucapan selamat. Termasuk kalau Surya Paloh saya nggak bahas. Terus katanya dengan ucapan selamat itu memaknai bahwa hak angket sudah nggak perlu lagi, nggak relevan lagi. Nah ini di sini yang buat saya dilema. Ya. Sebetulnya kalau dari partai politik masih mau hak angket, karena ini sebetulnya 02 ini menangnya kan bukan menang dia ini. Yang masalah kan presiden itu, Jokowi. Kalau hak angket itu ya proses politik, bukan proses hukum. Jadi supaya presiden-presidennya akan datang itu jangan seenaknya begitu. Tapi 2013 saya sudah mengindikasikan Pak Jokowi itu orang kerja, bukan orang politik. Ya. Jadi kalau dia berpolitik ya kayak begini hasilnya. Luar biasa ini. Begitu aja. Kalau saya sih cuma pikirnya buat ke depannya nih, buat ke depannya nanti 5 tahun, jangan di cawe-cawe begitu lagi, kayak normal biasa aja, dia nggak ada pusing-pusing kayak begini. Kalau sekarang sih udah lewat kan, udah ya. Cumanya kecurangan itu masih nempel di hati orang gitu. Jadi makanya tuh salah satu hakim atau berapa hakim tuh mesti ngomong, tapi biarin ditolak. Tapi kedepannya harap nanti pemilihan harus nggak ada kayak bansos lah, inilah itulah, jadi mencurigakan orang gitu. Jadi kayak dulu aja dah gitu, enak gitu jadinya. Kalau sekarang kan meskipun menang ada yang masih kesel gitu. Termasuk saya suka bingung, saya rasanya masih ada curang begitu. Ya makasih ya. Kalau memang MK udah mengatakan ya kemenangan untuk 02 ya sudahlah, kita nggak usah diungkit lagi ya. Memang kita udah akuin kan, MK udah mengatakan udah menang untuk 02. Tapi ya kalau bisa ya
yang tahun ke depannya kata Ibu tadi memang benar juga ya. Kalau gitu jangan sampai begini lagi lah kejadiannya ya. Ya kita sih namanya orang rakyat biasa ya. Mau siapa yang jadi kan kita nggak ada masalah. Kita kerja ya. Itu urusan mereka politik gitu loh. Cuman ya kalau begini terus ya janganlah sampai tahun 5 tahun ke depan tuh jangan sampai lah sampai begini lagi gitu. Dan saya pun minta kalau bisa ini dari pendapat dari saya. Kalau misalnya presiden masih berkuasa, kalau bisa anaknya janganlah dicalonin gitu. Ya maaf ya, kita bukannya menuduh curang atau tidak ya. Namanya orang masih berkuasa kan, anaknya mencalonkan otomatis. Yang saya boleh menuduh curang bukan ya. Semua pun, ya bagaimanapun anaknya harus jadi gitu. Nah mungkin anaknya harus gagal. Dengan cara apapun ya, pasti dijalankan. Semua kalau saya lihat tuh ya, presiden yang kelima ya, yang di Indonesia tuh nggak ada yang anaknya mencalonkan presiden bapaknya gitu, belum ada. Hanya ini saja yang saya lihat nih kejadian ini. Dia ikut mencoblos, udah sampai berapa kali Bu? Sampai umur saya udah hampir 50 lebih. Nah, jadi saya kira keputusan ini kan keputusan final dan mengikat ya. Dari 8 hakim konstitusi, 5 menyatakan 7 dan 3 menolak. Jadi skor 5-3 ini. Jadi arti keputusan itu keputusan bulat, lonjong hingga bulat ya. Tapi ini kan kita harus mengikuti, menyadari dan memahami dan serta mengikuti ya. Keputusan ini kan pemilihan rakyat sendiri kan, dengan presentasi yang cukup banyak perbedaannya di antara paslon yang nomor 1 dan nomor 3. Jadi artinya memang harus dengan ikhlas memberikan kesempatan pemimpin yang terpilih untuk memimpin bangsa dan negara ini tanpa ada gesekan, malah kalau perlu memperkuat persatuan dan kesatuan untuk evaluasi kinerja dari pemerintahan yang ada. Ya, jadi kalau memang ada penyimpangan atau diskriminasi itu harus segera disomasi gitu loh. Jadi ini tugas dari paslon yang tidak terpilih gitu loh. Kalau paslon yang terpilih harus berjuang untuk sesuai dengan janji dan tekadnya untuk menyejahterakan rakyat banyak ya, terutama pemberian makan gratis itu harus diwujud nyatakan dalam satu implementasi yang jelas. Jangan hanya sekedar teori, sudah terpilih hilang. Itu harus betul-betul diwujud nyatakan jadi satu fakta gitu. Saya kira demikian. Selamat. MK telah bekerja dengan baik. Saya mengikutinya setiap kali sidang. Hanya saya sayangkan ada hakim yang dissenting opinion. Kenapa? Pilpres maupun pemilu yang menentukan adalah rakyat. Kalau kecurangan tidak terbukti dari hasil pemilu, tidak pantas seorang hakim atau 3 hakim itu memberikan dissenting opinion dengan opsi melakukan minta pemilu ulang di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Itu konyol. Di situ rakyat yang memilih, bukan MK, bukan hakim MK yang berkuasa, tetapi rakyat. Terima kasih. Saya pendukung nomor 3 dan pendukung PDIP. Dari zaman kakek saya ikutin kakek saya ya. Tapi kalau memang keputusan MK udah begitu ya, udahlah kita terima aja. Semoga aja nanti Pak Prabowo dan Pak Gibran itu bisa membawa kemajuan ya bagi bangsa Indonesia. Terus selanjutnya saya sih harap PDIP, Pak Ganjar dan Pak Mahfud konsisten ya, jadi oposisi gitu Bu ya, supaya jadi penyeimbang ya. Karena kalau ada penyeimbang itu supaya, tapi yang sifatnya konstruktif Bu ya, yang bisa memajukan bangsa, jangan yang sifatnya malah merusak bangsa, jangan yang konstruktif tuh nggak apa-apa, supaya nanti Indonesia bisa lebih maju. Dan saya juga berharap nih Bu ya, supaya jangan ada lagi keputusan-keputusan hukum seperti yang kayak begini. Jangan keputusan hukum itu yang sifatnya mendadak itu ya, berubah di tengah jalan. Itu juga menyebabkan itu juga
orang-orang yang mau bisnis dari luar negeri juga bingung lihatnya ya. Itu makanya kenapa di Indonesia itu belakangan ini saya lihat ya lebih banyak orang yang main hot money ya, yang dari luar itu daripada yang investasi. Sejelek-jeleknya zaman Presiden Soeharto tuh investasi benar-benar nyata loh Bu. Bikin pabrik, bikin apa ya, dari Jepang dari mana. Belakangan ini malah yang lebih banyak di hot money ya, yang nggak bisa membawa kemajuan buat lapisan menengah bawah. Sebaiknya kalau bisa selanjutnya nih Bu dalam bidang hukum ya khususnya ya, bikin keputusan itu jangan mendadak itu. Mendadak tiba-tiba berubah tuh jangan. Apalagi keputusan yang menyangkut bisnis, ekonomi, perdagangan dengan dunia gitu ya. Itu Indonesia nggak bisa maju-maju kalau begitu terus. Itu aja sih Bu, makasih. Kita berharap tadinya 21 April itu momen habis gelap terbitnya terang. Menunggu tanggal 22 itu harusnya habis gelap terbitlah terang dan terang kembali. Tapi nyatanya kita tidak melihat habis gelap ya gelap kembali. Jadi tinggal kita mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dengan siapa temannya itu, bestinya lah, saya nggak tahu namanya siapa tuh, anaknya siapa saya juga nggak tahu ya. Jadi kembali lagi saya bilang kita harus mengucapkan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo ini saya juga tahu tegas orangnya. Jadi kembali lagi ucapkan untuk Indonesia ini maju ke depan, Pak Prabowo harus kita dukung juga. Dan siapa bestinya ini kalau misalnya kinerjanya kurang, Pak Prabowo yang menilai, jangan dipiara. Kalau kinerjanya tidak, hanya memberatkan Pak Prabowo ini. Jadi kembali lagi, saya juga berharap mudah-mudahan untuk ada quality control juga ini, pihak-pihak oposisi ini, kalau bisa harga diri, nggak usah masuk ke pemerintahan lah. Jadi kita bisa mengontrol juga pemerintahan kita ini, kinerjanya ini. Kita berharap sebagai rakyat jelata, sebagai quality controlnya lah. Kalau masuk oposisi dengan iming-iming ini, kita nggak tahu lagi apa yang kita harapkan lagi. Ya harapan kita sebagai rakyat jelata, oposisi ini Nasdem, PKB, PKS, PDI, apalagi P3, apalagi ada lagi beberapa macam itu. Karena kan kekuatan mereka kan cuma berapa persen, nggak ada 0,5%-nya, nggak ada 50% lebih besar di parlemen ya. Jadi kembali lagi supaya negara ini maju hebat, ada quality control juga, bisa menilai kinerja mereka. Jadi selain Pak Prabowo yang menilai kinerja bestinya, parlemen juga yang akan menilai kinerja. Dan kita bingung juga nih sebagai rakyat jelata, MPR ini sekarang dudukannya jadi sebagai apa? Kita bingung ini. Mereka dipilih tapi nggak bersuara kok sampai detik ini loh. Kita punya MPR ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baik. Yang berperan ini DPR. Kita pilih mereka itu, tapi suaranya untuk apa itu MPR itu? Ya, terkait putusan MK kemarin ya, masalah Prabowo 02 jadi apa dibenarkan, terus yang eksepsi lainnya yang ditolak ya. Jadi bisa dibilang ini sudah putusan yang kalau dibilang seadil-adilnya bagi semua warga, seluruh rakyat Indonesia ya. Kenapa? Karena kan prosesnya sudah dilalui dan kalau menurut saya ini masalah perbedaan pendapat dari sisi hakim itu bukan masalah bilang yang 3 orang itu adalah negarawan atau negarawan ya. Menurut saya kan ini kan sudah dilalui oleh rapat internal para hakim MK semua ya. Jadi jangan juga dibilang yang 5 itu bukannya negarawan atau tidak berjiwa besar atau apa gitu menurut saya. Tapi ini sudah putusan dilalui, kan semua itu diambil berdasarkan penjelasan dari mereka semua ya kan. Memang kurang supporting dari sisi ini. Perbedaan pendapat itu pasti akan ada lah, bukan tidak ada. Tapi balik lagi putusan diambil itu sudah melalui namanya rapat musyawarah segala macam, dan saya rasa janganlah bilang kalau masalah tidak tersampainya bahwa 02 atau 01 atau 03 ya tidak menang karena ini ditolak, tuh bilang wah ini kesudahan segala macam. Ininya yang 96 juta orang itu mau dikemanain pemilihnya gitu, kalau memang dibilang nomor 02 curang gitu kan. Itu balik lagi hal yang sebenarnya notabene
kita milih gitu loh, bukannya nggak milih gitu loh, ya kan. Tapi memang apapun yang terjadi di MK harus terima legowo, buktinya kan udah dilihat kan 01, 02, 01 dan 03 pun sudah legowo dan ngucapin gitu loh. Jadi yang di masyarakat yang harusnya tuh yang juga lihat yang di atasnya aja udah begitu gitu loh. Ya jangan bikin opini lain lagi deh. Adalah persatuan bangsa menurut saya itu sih. Terima kasih. Saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya itu MK yang sekarang itu seharusnya sudah dipecat sejak sama-sama dipecatnya itu yang orang tua kurang ajar itu. Itu dia. Jadi sekalian semuanya, sebab ini udah terkontaminasi, udah kena virus semuanya dari hasil rapat yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi sebelum putusan yang pertama itu keluar, itu kan mereka melakukan rapat dulu, rapat bersama itu semua. Nah, itu udah keluar virus itu ketua MK udah mengeluarkan virus-virus, udah kayak zombie. Jadi begitu digigit, ya udah kena deh, tinggal matinya aja. Jalan satu-satunya yaitu ditebas, buang semuanya, pecat, rekrut yang baru. Nah, itu bersih, belum terkontaminasi dan harus diseleksi bahwa semuanya itu nggak ada hubungan dengan orang-orang yang bersangkutan. Jadi orang yang nggak ada hubungannya, jadi nggak ada koneksi, nggak ada segala macam, dan orang yang capable, yang berkemampuan, mempunyai integritas tinggi. Mana mungkin MK dikotori sama satu kuman begitu bisa bersih? Itu kan dia udah masuk kotoran. Begitu masuk kotoran satu, menyebar itu kotorannya semua. Nah itu semua orang yang di situ itu kena ketularan semua dengan virusnya yang mematikan itu. Yang salah besar itu, keterlaluan itu, memalukan. MKD Indonesia ini hasil putusannya yang sama seperti kemarin itu adalah hasil kontaminasi. Hasilnya tetap buruk. Dan yang disebut descending opinion itu bisa cuman pura-pura. Jadi cuman main sandiwara. Kenapa? Karena terkontaminasi itu. Jadi itu nggak ada gunanya MK yang kemarin. Nggak ada arti, nggak ada bobotnya. Itu dibuang semua dari sejak pertamanya itu. Begitu dia kena virus masuk, itu yang MK itu Mahkamah Konstitusi yang pertama itu yang memutuskan itu, dia mesti dibuang semuanya buang. Itu semua anggotanya. Nah itu baru bersih, rekrut yang baru secepatnya. Nah yang sekarang itu jadi hasilnya seperti begini. Yang hasil ada dissenting opinion segala macam itu omong kosong. Itu kan permainan semua karena kontaminasi tadi. Dan secepatnya nih yang sekarang nih, yang MK yang udah masih ada nih sekarang, secepatnya itu harus dibubarkan. Karena apa? Karena udah kotor ya, udah. Nanti dia begitu lagi. Baik. Kalau menurut saya dissenting opinion itu nggak masalah. Kenapa? Karena memang hakim MK semuanya itu kan wakil dari partai-partai dikumpulkan. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau Saldi Isra ataupun Bu Eni itu siapa, ada udah di sosmed banyak pendukung partai apa, termasuk juga Arif pendukung partai apa. Jadi sudahlah. Yang penting salahnya itu Pak Prabowo kenapa tidak juga mengutarakan kecurangan daripada nomor 3 dan nomor 1 yang menggunakan PJ. Kenapa kok nomor 2 diserang dengan tuduhan-tuduhan tapi tidak menyerang balik kecurangan daripada nomor 1 dan nomor 3 yang menggunakan PJ, misalnya PJ Sorong, Papua, PJ Sulut, PJ Majalengka yang sudah ditangkap juga
di Jawa Tengah yang ketemu duit 200 sekian, terus yang di Sumatera juga kan jadi buron, yang di Malaysia juga jadi buron, kayak gitu-gitu. Nah, jadi saya tidak membela nomor 2 atau nomor 1, semuanya sama saja. Kalau di ngomong ada kecurangan, pasti ada, tidak ada yang tidak. Apalagi orang Indonesia sukanya sungkan, modelnya sungkan. Cuman sekarang kalau udah kejadian seperti ini, Pak Prabowo udah menang dan memang jauh, maksudnya menangnya jauh, sebaiknya tidak berkoalisi dengan PDIP. Kenapa? Karena selama ketua umum PDIP masih ibu dan nenek itu satu itu susah. Kenapa? Karena dia suka merasa. Jadi gini, awalnya saya merasa bahwa saya ini negatif thinking. Kok orang ini sukanya kalau ngomong seolah-olah Indonesia ini negara miliknya. Jadi negara miliknya, milik PDIP. Tapi ternyata saya kaget baru baca, mungkin karena saya tidak ngikutin politik yang dulu, karena masih bodoh nggak tahu politik, sehingga saya nggak ngerti pada saat Megawati menjadi presiden itu ada 3 pulau yang lepas, Lilitan, Sigitan, dan Nipah. Nah, bukan cuman perusahaan telepon aja ya, tapi juga ini pulau ini yang paling penting. Kalau duit masih bisa dicari, pulau gimana caranya untuk mencari, itu satu. Yang kedua, dia intrap pada saat Pak Jokowi, dia intrap tentang U20 atau U19 atau U17 kayak gitu, satu. Dua, tidak menyetujui pembangunan bandara. Masih ingat pada saat Desember ini di Bali itu macetnya setengah mati. Kenapa? Karena tidak berimbang antara utara dan selatan, sehingga semuanya dipulih di bandara yang saat ini ada. Buleleng itu mau dibangun kan nggak boleh, sama Bu Megawati juga kan. Terus ditambah lagi satu, pada saat sebelum Pilpres itu Gubernur Bali juga diinstruksikan untuk mengumpulkan seluruh kepala daerah di Bali. Seluruh kepala daerah di Bali, baik itu yang dari PDIP maupun yang bukan, dan diharuskan untuk memenangkan Ganjar, dan itu videonya ada. Lah, hal-hal seperti ini cuman kok kenapa pengacara nomor 2 nggak pernah mengutarakan kayak gini-gini. Itu yang membuat kayaknya kalau yang mengikuti intens ya tahu ya kalau memang nomor 1 dan nomor 3 itu juga curang gitu loh. Tapi kalau yang nggak tahu kan tuduhannya ke Pak Jokowi mulu. Dan satu lagi ya, yang saya salut banget ya, tapi masih dihujat-hujat aja, uang bansos itu kalau saya jadi presiden, atau gini aja, selama ini ada nggak presiden yang uang untuk presiden pergerakannya presiden itu disisahkan untuk bayar hutang, untuk bayar bansos, kan nggak ada. Semuanya kan habis untuk diri presiden sendiri. Dan ini Pak Jokowi belanin hematin uang uang aktivitasnya beliau untuk danain bansos, kok masih dimaki-maki, dan sisanya juga untuk kembali loh, bayar hutang loh. Lah, hal-hal seperti ini tapi kita juga nggak pernah tahu, cuman maki-makinya MK. Duh, tolong deh, kalau Indonesia ini hukumnya dari awal, dari merdeka sampai sekarang ini beres, nggak bakal Indonesia nggak maju. Makasih. Keputusan MK, saya sebagai manusia, saya nggak bilang itu MK benar atau salah.
itu memang putusan peraturannya yang ada pemilu di Indonesia. Ya saya harap yang kalah udah harus sadar, udah kalau permain bola juga ada kalah dan menang, jangan tidak istilahnya tidak legowo, bikin bangsa ini kacau. Mereka kalau demo tidak demo kan mereka kan dapat gaji, justru rakyat yang cari uang setengah mati tahu di jalan yang kayak kemarin, ya nggak, mengeluh gimana sih, mereka kan nggak sadar rakyat cari uang kan susah, mereka pegawai kan dapat duit, mau apa kek, ya gitu. Saya sih harap mereka sadar, hanya 5 tahun kasihlah mereka. Kita juga, saya nggak bilang juga Prabowo Gibran hebat, ya kita lihat aja, belum tentu anak muda bisa kalah yang tua atau nggak. Banyak yang tua-tua di Indonesia kan tua kejemur. Ya gitulah, kita harap bangsa ini bisa sadar untuk masa depan sebuah bangsa ini bisa lebih maju, tidak dipandang rendah oleh bangsa lain, ribut mulu tiap hari, malu. Sekian, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion bersama Pas FM dan Amelia.